sebelumnya untuk membawakan acara pada kegiatan pagi hari ini. Kegiatan pada pagi hari ini yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh guru kita, guru calon guru penggerak, yaitu Bapak Safrizal, SPD, FPDI. Sebelum melanjut kepada kegiatan kita yang selanjutnya, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk meningkat waktu yang selanjutnya, acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Olahraga Lampung. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Tadi pun Ya pun. kepada Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri Lampung yang saya hormati, kepada Pak Safrizal selaku guru calon guru penggerak dalam kegiatan diseminasi budaya positif pada kesempatan pagi hari ini saya hormati. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT telah memberikan rahmat sebaik dan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat hadir di kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Negeri Lampung dalam kondisi sejahtera yang tidak kurang suatu apapun. Allahumma amin. Kedua kalinya salam serta salam akan kita haturkan kepada juri kita Ustaz Muhammad SAW yang selalu kita nantikan sahabatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya memenuhi undangan dari Pak Safrizal dan sekolah dalam rangka diseminasi budaya positif. Kegiatan ini pastinya membutuhkan peran dari Bapak Ibu sekalian yang nantinya mungkin dalam presentasi yang akan disampaikan Pak Safrizal pasti ada nilai positif dari kegiatan ini dalam rangka pengelolaan kelas yang lebih ke depannya, lebih efektif, lebih efisien, pasti yang Bapak Ibu. Makanya saya ingin Bapak Ibu juga bisa mengikuti kegiatan ini secara maksimal supaya memang ada nilai manfaat yang bisa kita dapatkan di tengah-tengah kondisi yang ada, Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu peringatan proklamasi sudah di ibu kota Nusantara, Bapak Ibu, di mana ibu kota yang memang ke depan menjadi rujukan ibu kota negara kita, Bapak Ibu, dan pastinya membutuhkan suatu SDM yang luar biasa. Tapi baru kemarin juga saya mengikuti kegiatan dari provinsi juga. Saya baru tahu kalau ternyata Lampung itu juga punya calon ibu kota provinsi yang sudah luar biasa menurut saya, Bapak Ibu. Di Kota Baru itu sudah banyak sekali bangunan-bangunan memang akan menjadi ibu kota provinsi Lampung yang ada. Nah, hubungannya dengan kegiatan ini pastinya ini bagian dari bagaimana kita mengkondisikan minimal jadi sekolah kita saja, Bapak Ibu. Tidak ada selain juga nanti kita memang banyak berinteraksi dengan anak-anak guna memperkenalkan informasi yang baru berkenaan dengan nanti peningkatan SDM dari anak-anak kita juga. Harapannya memang seperti itu, Bapak Ibu. Dari kegiatan hari ini harapannya memang imbasnya nanti ke anak-anak kita yang memang mungkin akan bisa tertata dengan baik. Pengelolaan di kelas kita akan lebih efektif, efisien tadi, Bapak Ibu. Dan harapannya walaupun mungkin sekolah kita mungkin tidak sama dengan sekolah reguler yang ada, tapi saya ingin bagaimana anak-anak kondisinya tertata dengan baik. Nah, mungkin tidak banyak Bapak Ibu ini yang bisa sampaikan, nanti lebih lanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Pak Safrizal berkenaan dengan budaya positif itu bagaimana sih, gitu ya. Ini bagi kita kan mungkin juga masih agak separuh bayang kayak gitu ya, Bapak Ibu. Budaya positif, kita punya budaya positif itu harus seperti apa? Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mungkin secara resmi warahmatullahi kegiatan diseminasi budaya positif secara ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan yang sudah diberikan oleh Bapak Eko Prastio Mulyono SPD selaku Kepala SMA Negeri Olahraga Lampung. Menjadi penyemangat tersendiri untuk kita sebagai Bapak Ibu Guru di SMA Negeri Olahraga Lampung, terkhususnya untuk Bapak Safrizal yang sedang menjalankan CGP yang semoga nantinya diberikan kelancaran sampai akhir, diberikan kemudahan. Menuju kepada kegiatan inti pada pagi hari ini, yaitu penyampaian budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Safrizal SPD NPD. Semoga nantinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari Bapak Ibu, waktu dan tempat saya persilakan. Saya izin Pak. Bapak Ibu, saya izin untuk berdiri ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ba'du. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Tapi pun Ya pun. Alhamdulillah, mohon izin yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Lampung, yang saya hormati Bapak Ibu dan guru yang sudah menempati hadir. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah-hidayahnya. Allah masih berikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita pada hari ini masih dapat bermuajahah, dapat bersilaturahim, dan pada hari ini Allah berikan izin juga untuk penyampaian diseminasi budaya positif di SMA Negeri Olahraga Lampung. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umat yang soleh dan solehah. Amin. Bapak Ibu sekalian, mohon izin atau izinkan saya untuk menyampaikan diseminasi atau penyebaran budaya positif yang mana ini adalah salah satu tugas yang diberikan kepada saya calon guru penggerak angkatan 11 untuk menyampaikan budaya positif ini ke Bapak Ibu sekalian, karena budaya positif ini memang seharusnya jauh-jauh hari sudah diterapkan dalam pendidikan yang ada di Indonesia, wabil khusus pendidikan kita yang ada di sekolah kita masing-masing. Baik, untuk selanjutnya di sini akan saya paparkan sedikit diseminasi budaya positif di SMA Negeri Olahraga Lampung. Namun sebelum itu Bapak Ibu sekalian, kita sebelum mulai senyum dahulu. Yuk kita senyum dan tertawa gembira. Mohon izin bahasanya kalau yuk kita senyum dan tertawa gembira ini apa namanya? Ice breaking. Mohon izin Bapak Ibu untuk berdiri semua. Ini untuk memecah suasana biar nggak terlalu kaku-kaku amat. Kemudian mohon izin Bapak Ibu agak merapat sedikit. Jadi nanti Bapak Ibu dari soal yang akan saya sampaikan, setiap Bapak Ibu mendengar kalimat atau kalimat harimau, maka Bapak Ibu nanti akan mengambil tunjuk kawannya. Jadi nanti Berdua. yang satu begini, yang satu di atasnya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mendengar kalimat harimau, maka tangkap. Begitu ya. Jadi yang sebelah begini. Nah ya, gitu. Ya. Berantai ya? Iya, diangkat. Ya, berantai. Ya. Baik. Clue-nya Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya Ibu
ibu bapak mendengar kalimat harimau, maka yang menggunakan jari telunjuk angkat lebih cepat, yang menggenggam tangkap kawannya. Bagi yang tertangkap maka menyanyi, maka menyanyi di depan di depan kawan-kawannya. Baik. Baik. Suatu hari ini ada wacana, ada cerita. Pada suatu hari, keluarnya itu ya Bapak Ibu ya, keluarnya kalau mendengar kalimat harimau, maka tangkap kawannya, yang menunjuk cabut jarinya. Jangan sampai tertangkap. Baik. Pada suatu hari, Pak Karsimun dan Pak Hariman belum sebentar. Pada suatu hari, Pak Karsimun dan Pak Hariman akan pergi mengambil kayu bakar ke hutan. Kemudian Pak Karsimun menghubungi Pak Hariman untuk berangkat segera ke hutan. Akhirnya Pak Karsimun dan Pak Hariman pergi ke hutan. Setelah hampir sampai ke hutan, tiba-tiba Pak Karsimun melihat harimau. Belum. Sebentar Bapak Ibu. Ini belum sampai telurnya harimau. Bapak Ibu. Itu Pak Karsimun dan Pak Hariman, yang kalau dia bergerak, telurnya adalah harimau. Suatu ketika di siang hari, ketika sampai di tengah hutan, Pak Karsimun melihat Hariman sedang memotong-motong kayu bakar. Setelah memotong kayu bakar, tiba-tiba dari semak belukar Pak Karsimun menasihati Pak Hariman, berkata, Hariman, hati-hati. Kalau nanti di siang hari ada harimau. Ayo siapa yang kena? Siapa yang kena? Berarti siap Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih. Terima kasih. Itu namanya fokus untuk mendengarkan cerita dan bereaksi terhadap sesuatu yang disaksikan. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi Bapak Ibu sekalian. Itu untuk selingan aja SPK, mudah-mudahan sampai selesai nanti kita masih terus semangat Bapak Ibu sekalian. Baik, karena memang di budaya positif dalam guru penggerak ini atau di sekolah penggerak ini kita ada kesepakatan forum. Jadi kalau di sekolah itu nanti ada kesepakatan kelas, maka di forum juga kita ada kesepakatan. Saya tawarkan keluarnya. Yang pertama adalah menghargai siapapun. Kesepakatan forum kita pada forum destinasi ini, yang pertama menghargai siapapun, kemudian selalu bahagia, kemudian menjadi pendengar yang baik. Ada yang lain, Bapak Ibu, kalau kita punya kesepakatan dalam forum ini? Cukup Bapak Ibu? Cukup ya? Baik, kesepakatan. Karena kenapa ini dibuat? Karena ini salah satu program Bapak Ibu yang memang diberlakukan dalam kegiatan sekolah penggerak atau kurikulum merdeka seperti ini. Baik, masuk ke materi berikutnya. Jadi seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep yang nanti akan kita sampaikan. Kalau mendengar kata-kata budaya positif, apa kira-kira Bapak Ibu yang tergambarkan dalam
diri kita. Ada yang bisa jawab? Silakan Ibu Asri. Jadi kalau berbicara budaya positif yang dalam pikiran saya itu adalah nilai atau kebiasaan yang sifatnya positif yang mungkin positif itu berpihak terhadap peserta. Positif dan berpihak pada satu diri. Peserta. Ya, terima kasih Bu Asri. Beri aplaus untuk Bu Asri. Alhamdulillah. Jadi betul yang disampaikan Bu Asri. Sesuatu yang terlahir daripada sifat positif yang berpihak kepada murid itu bisa dikatakan dengan budaya positif. Ada yang lain, Bapak Ibu sekalian? Apa yang kira-kira tergambar dalam pikiran kita? Apa itu budaya positif? Dan kira-kira contohnya seperti apa yang kira-kira sering kita lihat, kita terapkan dan sebagainya? Apa kira-kira tentang budaya positif ini? Ada yang lain, Bapak Ibu sekalian? Silakan, Pak Erik. Kalau tidak mulai dari pikiran, ucapan sikap berlaku tentang budaya yang baik. Baik, terima kasih Pak Heri. Beri aplaus untuk Pak Heri. Alhamdulillah. Jadi budaya positif ini segala sesuatu yang terlahir dari pikiran kita, perbuatan kita, kemudian dari aktivitas kita yang sifatnya mendorong untuk perbuatan positif, ya, betul. Dari apa yang disampaikan oleh Bu Asri tadi dengan Pak Heri tadi, maka dapat kita rangkum di sini. Yang pertama itu ada namanya disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, ketiga keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, yang kelima adalah posisi kontrol restitusi, yang keenam adalah segitiga restitusi. Yang keenam ini termaktub atau termaksud daripada konsep-konsep inti yang harus diterapkan oleh Bapak Ibu guru yang memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif tersebut. Baik, itu selanjutnya disiplin positif. Nah, jadi disiplin positif juga mungkin hampir sama yang sampaikan tadi ya. Disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bagaimana cara menerapkan seorang guru itu menerapkan disiplin, mengajarkan kepada anak-anak untuk bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran. Dia bertanggung jawab dengan tugasnya, tetapi bukan karena paksaan, tetapi bukan karena tekanan, baik tekanan sekolah maupun tekanan dari Bapak Ibu guru. Tetapi apa yang dilakukannya itu berdasarkan daripada kesadaran dirinya sebagai tanggung jawab sebagai siswa, apa yang mesti dilakukan sebagai siswa terhadap perilaku dia kepada kawan-kawannya, kepada Bapak Ibu guru dan sebagainya. Ini disebut dengan disiplin positif. Selanjutnya, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi kalau dia anak-anak diberikan tugas tetapi dengan bentuk hukuman dan bentuk tekanan, maka anak-anak tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Dalam artian tidak bebas untuk melakukan segala aktivitasnya. Karena apa? Di bawah tekanan. Kemudian di sini yang kedua, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi dengan budaya positif ini, kemudian lahirlah disiplin positif ini, kita mengajak seluruh murid agar mereka melakukan aktivitas-aktivitasnya atau melakukan pekerjaannya sebagai murid, dilakukannya berdasarkan daripada motivasi dirinya sendiri, internal. Jadi kita mengajak siswa agar mereka lahirlah aktivitas dia bukan dari paksaan, bukan karena pujian atau hukuman. Mungkin selama ini kita masih melakukan instruksi atau semacam sanksi kepada siswa. Jadi siswa diminta untuk melakukan aktivitas,
Tetapi aktivitas yang kita minta itu ada sanksinya atau ada bentuk hukumannya. Bahkan di sini juga ada bentuk pujian. Ternyata pujian dan hukuman juga dalam kurikulum yang sekarang ini ada ada pro kontra. Dalam artian ternyata pujian juga itu dapat menimbulkan sesuatu yang tidak diharapkan. Jadi ada paksaan, pujian ataupun hukuman. Jadi kalau di sisi positif berarti mereka melakukan aktivitas itu berdasarkan daripada keinginannya sendiri atau lahir daripada motivasi internal peserta ini. Selanjutnya dari budaya positif tersebut atau disiplin positif tersebut, inilah termaktublah dalam profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan Bapak Ibu hafal semua ya ini ya. Jadi gotong royong, kemudian kreatif yang diharapkan siswa yang kreatif, kemudian diharapkan siswa yang bernalar kritis, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global. Nah, inilah semua ini profil pelajar Pancasila ini yang diharapkan nanti dari budaya positif dan disiplin positif lahirlah profil pelajar Pancasila ini. Begitu ya Bapak Ibu ya, bisa dipahami ya. Baik, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Kok ini agak terputus ini? Motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu akan melakukan aktivitas pasti punya berdasarkan sesuatu. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama motivasinya apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi bisa jadi kalau dalam sekolah ini, dalam ruang lingkup sekolah, siswa itu diminta untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan, dia melakukannya atau ada motivasinya untuk melakukan pekerjaan, tapi berdasarkan yang satu ini. Bisa jadi dia melakukan karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia takut hukuman dari bapak ibu guru, takut dari hukuman dari sekolah. Kemudian ketika dia tidak mengerjakan sesuatu itu tidak nyaman, merasa dihantui dengan peringatan dan sebagainya. Ini perilaku yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bisa jadi ketika kita menginstruksikan kepada seluruh siswa, maka siswa itu melakukannya berdasarkan daripada ingin ada imbalan, iming-iming. Kalau bahasa kita reward, hadiah. Kemudian juga bisa jadi dia melakukan aktivitas itu ada penghargaan dari orang lain. Jadi ada pujian ataupun reward itu. Nah ini perilaku, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, bisa jadi siswa itu melakukannya berdasarkan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah 3 perilaku ini. Kalau kita melihat daripada 3 perilaku ini, kira-kira mana yang tepat untuk menanamkan kepada siswa agar mereka mau melakukan aktivitas ketika ada instruksi dan sebagainya? Di mana di antara 3 ini Bapak Ibu sekalian? Yang ketiga ya. Jadi mereka melakukan itu karena merdeka. Di sini merdeka. Jadi mereka inginkan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka melakukannya bukan karena pujian, bukan karena tekanan, bukan karena hukuman, dan bukan karena adanya penghargaan dari orang lain. Yang selanjutnya, di sini ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ini saya rasa kita kemarin sudah bahas ini, namun karena materi ini baru saya dapatkan, kemudian saya disimulasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas itu berbeda dengan membuat peraturan. Kalau dia bentuk peraturan, biasanya dia hanya satu position,
sebelah peraturan sebelah saja. Dalam artian peraturan itu dibuat berdasarkan daripada pihak sekolah, keinginan dari pihak sekolah atau keinginan daripada pihak guru, begitu ya Pak ya. Nah, kalau keyakinan kelas ini terbentuknya bukan dari sebelah pihak, tapi terlahir daripada dua belah pihak, yaitu antara guru dengan murid. Kalau dia keyakinan sekolah antara sekolah dengan murid dengan guru, disinilah lahirnya keyakinan itu. Sehingga ketika baik Bapak Ibu guru ataupun siswa ataupun murid melakukan aktivitas yang pada saat itu sudah disepakati, maka dalam melakukan aktivitas itu lahirnya berdasarkan daripada motivasi diri, lahirnya daripada motivasi internal. Jadi melakukan itu karena senang hati, dengan ikhlas senang hati, karena dia sudah buat kesepakatan itu, bukan karena paksaan ataupun hukuman. Di sini ya Bapak Ibu sekalian, keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Nah, di sini tadi yang saya sampaikan, keyakinan kelas dan peraturan kelas ada hal yang sama. Betul atau tidak Bapak Ibu sekalian? Keyakinan kelas dan peraturan kelas hal yang sama. Salah. Tidak ya? Salah. Ya, tidak. Di sampingnya ada. Harusnya saya kosongkan dulu ya. Iya, Pak. Contoh sudah ada di luar. Nah, tadi yang disampaikan peraturan kelas dan keyakinan kelas itu sesuatu yang berbeda. Kalau keyakinan kelas adalah kesepakatan. Di sini kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan murid atau siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Kalau dia sifatnya kelas, maka dia yang dibentuk adalah budaya positif di kelas dan produktif. Kalau dia kesepakatan sekolah ataupun keyakinan sekolah, maka yang dibentuk adalah lingkungan belajar yang positif dan produktif di sekolah. Sedangkan peraturan kelas di sisi lain biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Tadi sama yang saya sampaikan, kalau peraturan itu hanya sebelah pihak dibuatnya. Jadi tidak ada kesepakatan di situ. Akhirnya apa? Siswa melakukan aktivitas itu bisa jadi 3 faktor yang tadi, perilaku manusia tadi. Selanjutnya, proses pembentukan keyakinan kelas. Nanti ada contohnya Bapak Ibu sekalian. Kita nanti belajar bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Ada peraturan kelas. Nanti bisa diambil poin-poin peraturan kelas, kita rubah kepada kata-kata yang positif. Dari situ baru nanti baru lahirlah keyakinan kelas itu. Yang pertama, mempersilakan murid-murid di kelas untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati kelas. Nah, Bapak Ibu sekalian, contoh apa yang kira-kira sering kita buat peraturan kelas, Bapak Ibu sekalian? Ada yang bisa bantu jawab? Jangan main HP. Baik, kita tulis dulu ya. Tapi nggak ada apa tulis. Kita tulis dulu. Ini bisa digunakan. Yang di tempat peralatan, Pak. Nah, itu permanen. Nah, ini. Baik, kita buat contoh dulu bagaimana peraturan kelas itu yang biasa kita terapkan di sekolah. Yang pertama, jangan main HP. Yang kedua, apa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Peraturan. Jangan tidur di kelas. Jangan tidur di kelas. Yang ketiga, apa Bapak Ibu? Jangan makan, jangan bolos ya. Jangan bolos. Kemudian 4, jangan makan di kelas. Jangan makan di kelas. Ini bentuk peraturan Bapak Ibu sekalian.
Nah, ini peraturan. Jangan main HP, jangan tidur di kelas, jangan bolos, jangan makan di kelas. Nah, setelah kita sudah mengambil poin-poin peraturan kelas yang kita minta kepada siswa, maka yang kedua adalah mencatat semua masukan itu. Nah, kita catat ya. Mencatat semua masukan tersebut di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curahan pendapat. Intinya pada saat kita membuat keyakinan itu, kita tidak langsung kepada keyakinan dulu, tetapi kepada poin peraturan dulu. Biasanya kan siswa dalam artian belum sampai kepada bagaimana membuat keyakinan kelas itu. Jadi kita minta mereka untuk bagaimana caranya peraturan apa yang biasa diterapkan di sekolah. Ada 4 tadi, jangan main HP, kemudian jangan tidur di kelas, jangan bolos, jangan makan. Kemudian kita berubah kalimat peraturan-peraturan ini kepada kata-kata positif. Nah, kalau jangan main HP ini kira-kira yang lebih humanis apa Bapak Ibu sekalian? Menggunakan HP sesuai dengan porsinya. Menggunakan HP, jadi menggunakan HP, gunakanlah HP. Iya, gunakanlah HP sesuai dengan kegunaannya. Apabila dibutuhkan dalam Gunakanlah HP apabila dibutuhkan dalam pembelajaran. apabila dibutuhkan dalam pembelajaran. Nah, di sini kita sudah ketemu nih Bapak Ibu sekalian. Ternyata peraturan itu bisa diubah dengan adanya bentuk keyakinan kelas. Kita ubah dengan kata-kata yang positif. Jangan main HP, karena dalam kalimat keyakinan yang diharapkan dalam program sekolah penggerak ini atau kurikulum merdeka ini, dia tidak menggunakan kata-kata negatif, tetapi menggunakan kata-kata positif yang lebih menyentuh perasaan siswa, yang lebih humanis bahasanya, memanusiakan manusia bahasa seperti itu. Jadi yang pertama, gunakanlah HP apabila dibutuhkan dalam pembelajaran. Selama dia dibutuhkan, maka diperbolehkan untuk menggunakan HP. Tetapi apabila tidak dibutuhkan, maka tidak boleh menggunakan HP. Bahasa seperti itu. Kemudian jangan tidur di kelas. Ini gimana kira-kira? Jangan tidur di kelas. Saling menghargai Pak. Hah? Itu kan nggak menghargai gurunya. Saling menghargai. Oh iya. Jangan tidur di kelas ini. Selalu perhatian dan fokus dalam Oh, bisa jadi. Iya. perhatian dan fokus dalam belajar. Apa namanya, selalu fokus ya. Iya. Selalu fokus atau konsentrasi, fokus dan konsentrasi Dalam dalam pembelajaran. Dalam kegiatan belajar. fokus dan konsentrasi dalam proses pembelajaran. Ternyata bisa peraturan itu dirubah kepada hal-hal yang positif gitu ya. Kemudian yang ketiga, jangan bolos. Ini kalau ada yang mengatakan begini, Pak, terlalu simpel sekali Pak, gunakanlah HP dan sebagainya. Bagaimana nanti kira-kira anak? Memang program ini program yang dijalankan. Mudah-mudahan lambat laun program ini bisa diserap oleh seluruh siswa. Walaupun memang terkesan kok terlalu berat-belit begitu ya. Tapi ini program yang memang kita harus kita laksanakan. Mudah-mudahan ada perubahan di masa yang datang. Yang ketiga, jangan bolos. Kalau jangan bolos, kenapa kira-kira Bapak Ibu? Kita ubah hal positif. Selalu hadir dan mengikuti KPM. Mengikuti KBM secara full lah maksudnya. Mengikuti KPM. Selalu hadir. Mengikuti KBM dari awal sampai akhir, gitu ya. Jadi mengikuti pembelajaran
secara maksimal mungkin ya. Iya. Secara maksimal. Yang keempat, jangan makan di kelas. Nah ini agak repot nih. Mungkin ada gambaran kira-kira Bapak Ibu sekalian. Jangan makan di kelas ini apa yang kira-kira kita rubah kalimatnya bentuk peraturan jangan tersebut, kita rubah kepada kata-kata yang lebih positif. Saling menghargai. Saling menghargai. Ada makan ada yang jajan. Makan waktu istirahat. Wah iya, makanlah pada saat waktu. Tapi kalau dia di kelas juga makannya gimana? Kantin. Makan dan minumlah di kantin pada saat istirahat. Nah ini bentuknya Bapak Ibu sekalian. Dari peraturan kelas itu ternyata kita bisa buat yang lebih humanis, yang lebih positif dalam penggunaan kata-kata. Jangan main HP, itu terkesan menekan. Jangan tidur di kelas, jangan bolos, jangan makan di kelas. Kemudian kita rubah kalimat positifnya, gunakanlah HP apabila dibutuhkan dalam pembelajaran. Kedua, fokus dan konsentrasi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mengikuti pembelajaran secara maksimal. Yang keempat, makan dan minum di kantin pada jam istirahat. Nah, kalau kita ambil 4 poin ini Bapak Ibu sekalian, yang akan kita harapkan dari budaya positifnya apa Bapak Ibu? Yang pertama ini, kalau gunakanlah HP apabila dibutuhkan dalam pembelajaran, berarti budaya positifnya kita harapkan apa dari siswa? Umpamanya ada disiplin, sopan santun gitu. Nah, yang diharapkan apa gitu? Gunakanlah HP apabila dibutuhkan dalam pembelajaran. Berarti disiplin di sini ya. Disiplin. Disiplin. Kemudian fokus dan konsentrasi dalam proses pembelajaran. Apa kira-kira? Disiplin dan saling menghargai ya. Disiplin dan saling menghargai. Kemudian mengikuti pembelajaran secara maksimal. Apa ini berarti Bapak Ibu sekalian? Bertanggung jawab. Nah, jadi siswa itu diharapkan agar dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan terhadap pekerjaan yang memang harus dilakukan sebagai seorang murid. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Kemudian makan dan minum di kantin pada jam istirahat. Nah ini apa yang diharapkan budaya positif? Disiplin juga ya. Berarti disiplin juga di sini. Disiplin. Disiplin ya apa itu ya? Bukan disiplin ya. Disiplin. Kalau disiplin ya. Disiplin. Nah inilah bagaimana cara kita untuk menerapkan keyakinan kelas yang tadinya bentuknya dari peraturan itu kita rubah kata-kata peraturan kelas itu menjadi kata-kata yang lebih positif. Di sini kita mengambil bagaimana nanti akan lahirlah disiplin pembentukan keyakinan kelas itu. Nah ini kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah ini contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan ini bentuk peraturan karena dia sifatnya menekan, memaksa. Tetapi ketika dia sudah diubah kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi kalimatnya itu diarahkan siswa agar lebih lebih positif dalam beraktivitas berjalan di kelas. Jangan kalau kalimatnya jangan berlari di kelas atau koridor. Nah,
Kalau berlari nggak boleh, berarti apa yang kira-kira boleh? Berjalanlah di kelas atau di koridor. Ini bentuk bagaimana kita merubah dari peraturan kelas menjadi kesepakatan kelas. Nah, ini SBK lagi. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kayak kemarin ini SBK ini. Bapak Ibu sekalian, kita SBK lagi. Mohon maaf sebentar waktunya. Boleh berdiri Bapak Ibu sekalian? Hah? Tidak. Yang ini SBK-nya nggak sulit kok kayak kemarin. Tapi nanti Bu Umi sama siapa bisa berpandangan nanti? Oh iya. Baik Bapak Ibu sekalian, SBK-nya kita nggak capek kok. Kita nggak ada berat, nggak ada lompat-lompat, nggak ada jimat-jimat. Mudah-mudahan SBK-nya yang positif saja. Saya khawatirkan nanti Bapak Ibu kelihatan semua. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk saling berhadapan. Silakan. Ya, Pak Heri dengan saya. Kemudian setelah itu kita pandang kawan kita senyum selama 1 menit. Silakan pandang, kemudian bagaimana kawan kita senyum. Oh, kalau yang lainnya bisa berhubungan dipandang, jangan nanti mau jatuh cinta lagi. Ya, senyum. Silakan pandang tawanya di depannya, kemudian bagaimana perasaan kita, bagaimana perasaan itu dilahirkan dari perasaan tersebut. Ya Allah. Kalau Bu Rita sama Bu Dwi penuhkan proses sampai ini gimana? Ya, ternyata memang simpel gitu ya. Kalau kita saling berhadapan, saling sama lain itu ternyata bisa kita terlihat bagaimana saling bahagia. Tapi kalau ada yang bukan nanti saling berhadapan kan. Baik, selesai. Terima kasih. Ya, karena ini kita yang diajarkan adalah budaya positif. Ketika kita memandang kawan kita, maka yang dipandang adalah bagaimana nilai-nilai positifnya. Jangan kalau Bu Haja yang memandang Bu Asri karena ada utang nggak juga enak. Baik, itu Bapak Ibu sekalian, kita istirahat sebentar tapi SBK agar untuk merefresh kesehatan kita. Karena ini masih ada waktu lagi kita Bapak Ibu sekalian. Tidak. Baik, selanjutnya kita percepat saja. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Manusia itu punya kebutuhan. Kira-kira apa dasar kebutuhan manusia itu? Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Ternyata orang itu ketika dia melakukan perbuatan atau melakukan aktivitas itu, yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, ingin adanya kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Nah, ini semua pasti ada di antara 5 itu. Bisa jadi juga 5 itu dia ada keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut. Contoh, ini studi kasus. Ibu Julaiha, guru wali kelas 10, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya. Tommy namanya. Kemudian beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta jajanan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Julaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi si Doni, bukan Doni, ya, Tommy ya. Ya maaf salah ya, Tommy. Jadi Tommy itu meminta jajanan mereka secara paksa, meminta jajanan kepada kawan-kawannya. Kawan-kawannya banyak bawa makanan, kemudian secara paksa
Nah, kira-kira motivasi si Tommy ini apa? Kalau kita kembali kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Kesenangan. Bertahan hidup ya. Kemudian kesenangan ya. Kesenangan. Kemudian ada lagi butuh kasih sayang ya. Bisa jadi kasih sayang. Kemudian ada lagi. Dia ada nggak penguasaan di situ? Merebut kawan-kawan. Kemudian ada nggak kebebasan di situ? Bisa jadi ya. Sekarang kita lihat. Alasan Tommy yang pertama, karena Tommy lapar dan dia tidak mempunyai uang untuk membeli makanan dan tidak pula membawa bekal, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan. Dalam artian dia ingin makan dulu, dia nggak bawa bekal tapi dia lapar, akhirnya diambil tuh makanan. Nah maka di sini survival, kebutuhan yang dasarnya adalah untuk bertahan. Alasan kedua, karena dia merasa senang karena temannya menjadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan akan rasa kasih sayang. Kalau bahasanya itu apa ya? Cari perhatian, akhirnya apa? Minta, disanjung, disayang dan sebagainya. Itu alasan kedua. Ternyata dari beberapa kebutuhan dasar itu ada juga rasa kasih sayang di sini. Alasan ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, jadi dia dominatif, merasa dia yang paling hebat, dia menekan kawan-kawannya, maka kebutuhan yang dipenuhi adalah kekuasaan. Alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-teman yang beraneka ragam, maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Nah, dia ingin bebas, makan itu aja bosan. Akhirnya apa? Nah, dia ada ingin kekuasaan, direbut, dia makan bebas. Nah, yang dipenuhi adalah kebutuhan akan kebebasan. Yang kelima, karena ia melakukan iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Kawannya sengsara, kawannya tidak bahagia, tapi dia bahagia. Nah ini berarti dari kebutuhan dasar 5 kebutuhan dasar manusia ternyata bisa saja ketika seorang melakukan perbuatan itu lahir daripada lima kebutuhan dasar manusia ini. Baik, posisi kontrol. Ada 2 poin lagi. Posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Guru sebagai penghukum. Jadi kontrol itu berarti guru itu melakukan kepada murid itu ada beberapa poin. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Bagaimana contohnya? Contohnya seperti ini. Waduh, maksudnya nggak baca ya. Kayak mana ini? Oh iya. Nah ini contoh-contohnya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada guru sebagai penghukum. Nah, jadi kalau contohnya kalau seandainya dia melakukan perbuatan salah umpamanya, dia terlambat, maka sebagai guru penghukum itu pasti dia mengatakan begini: kamu terlambat, silakan nanti kamu setelah pembelajaran ini kamu bersihkan WC. Kalimat penghukum seperti itu. Tidak ada korelasi antara tindakan yang dilakukan oleh kesalahan siswa dengan apa yang diberikan berupa sanksi tersebut. Jadi nggak sinkron. Siswa itu melakukan kesalahan, akhirnya apa? Dihukum. Kamu harus membersihkan WC, WC kelas A, kelas B sampai bersih. Nah itu sebagai penghukum.
Kalau membuat merasa bersalah, ini kalimat berbeda lagi. Umpamanya contoh begitu, ketika seorang siswa datang terlambat atau membolos, maka seorang guru mengatakan bahwa bagaimana dia memberikan pernyataan agar siswa tersebut merasa bersalah. Nah, kira-kira perlakuan seperti itu benar nggak sih? Salah Bu atau salah Pak? Ibu kecewa dengan seperti itu. Ibu merasa nggak nyaman dengan kamu, kecewa dengan kamu. Nah, kalimat-kalimat kecewa, tidak nyaman itu membuat siswa itu merasa bersalah. Nah, ini yang membuat bersalah. Kemudian teman. Kalau teman ini bagaimana seorang guru ketika seorang siswa itu melakukan kesalahan? Contoh, nah, kenapa kamu terlambat? Karena kesiangan Bu. Nah, kalau dia menganggap sebagai teman, ayolah nak, ayolah nak, tolong bantu ibu. Mulai besok jangan lagi terlambat ya. Nah, jadi kalimat-kalimat itu seakan-akan dia menganggap siswa itu sebagai teman. Kemudian pemantau. Kalau pemantau itu ini ketika dia melakukan kesalahan, kita memantau. Kira-kira apa yang kamu lakukan itu baik tidak? Nah, apa kira-kira setelah itu yang kamu lakukan kalau itu salah? Jadi kita pantau pergerakannya. Nah, yang diharapkan itu adalah sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Nah, berarti seperti itu. Umpamanya dia tidak mengerjakan tugas, kita tanya sama dia, nah, kenapa kok kamu nggak mengerjakan tugas? Oh maaf Pak atau maaf Bu, karena saya ketiduran. Baik, karena kamu ketiduran, silakan sekarang kamu kerjakan tugas atau nanti setelah jam istirahat kamu tetap di kelas kerjakan tugas untuk memenuhi tugasmu. Jadi sebagai manajer mengontrol siswa-siswinya agar melakukan atau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya. Jadi menemukan solusinya juga, kira-kira apa yang solusi terbaik. Kemudian selain itu, posisi manajer mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Oh, dirinya murah, murid maksudnya. Baik, itu posisi kontrol. Sekarang segitiga restitusi. Yang terakhir, tahapan dalam segitiga restitusi menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Baik, apa itu menstabilkan identitas? Kemudian apa itu validasi tindakan yang salah? Dan apa itu menanyakan keyakinan? Yang pertama, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan bergeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Contoh, umpamanya anak itu tidur di kelas. Nah, anak itu kita panggil, baik, nah nanti kamu setelah belajar ini hadir di ruangan bapak ya atau ibu ya, ibu mau komunikasi tentang apa yang kamu lakukan tadi. Baik Bu atau baik Pak. Kemudian kita berkomunikasi, jadi sama lah. Mungkin yang lebih senior untuk mengungkapkan itu biasanya guru BK. Jadi kita sebenarnya diarahkan untuk bagaimana kita mampu mengikuti apa yang dipelajari oleh kawan-kawan kita dari BKB seperti itu. Jadi bergeser kepada gagal ke arah identitas sukses. Contoh, dia terlambat tertidur di kelas. Kemudian kita bertanya, nak, mohon maaf, sekarang Bapak Ibu mau nanya, gitu. Kenapa kok kamu tadi tertidur di kelas? Ngantuk Bu atau ngantuk Pak? Kok bisa ngantuk? Iya, karena kalau anak kita kan tanding ya. Karena tanding Pak atau Bu, pulangnya jam 12. Baik. Nah, kalimat menstabilkan identitas itu kita nggak langsung memvonis. Terserah kamu mau tidur terlambat, kayak yang penting kamu harus hadir. Nah, itu berarti kita tidak menstabilkan identitas, menstabilkan dirinya. Tapi katakanlah, oh
sebenarnya nggak ada masalah. Namanya orang tidur itu adalah manusiawi karena kita butuh tidur, butuh istirahat. Tetapi, nah kalimatnya itu disitulah. Tetapi kalau tidur di kelas kemudian dia berlarut-larut dan sering tidur di kelas, yang pastinya itu tidak baik. Karena apa? Mengganggu kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, kamu tidak mendapatkan materi itu secara keseluruhan. Dalam artian bagaimana kamu bisa mendapatkan materi karena tidur di kelas, itu menstabilkan. Jadi mengatakan bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini menstabilkan. Kemudian apa contohnya? Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita menyampaikan ya namanya nggak ada manusia sempurna, semuanya bagus. Ya bisa jadi kita sewaktu waktu kita tidur di kelas karena capek. Nah, itu kalimat seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak tertarik untuk cari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah ini kalau dia berbuat salah. Jadi kita memberikan menstabilkan diri dia. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan anak atau murid. Contohnya, kamu pasti punya alasannya. Jadi validasi dia salah, tapi kita validasi. Kamu pasti punya alasan mengapa kok kamu sampai tidur di kelas. Kemudian apa kira-kira yang menjadi penting bagi kamu atau apa yang menjadi merasa nyaman buat kamu. Jadi kalimat itu segala sesuatu tindakan yang salah itu kita validasi bahwa tindakan itu sebenarnya tidak baik. Nah itu validasi. Kemudian keyakinan kelas sudah kita stabilkan dirinya, kita tanya kesalahannya, baru kita buat keyakinan. Contoh, apakah nilai-nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Sama seperti kalau kita melakukan kesalahan, siswa-siswi melakukan kesalahan, kita tanya, kamu tahu kesalahan itu ketika kamu tidur itu tahu salah, tahu Pak, tahu. Nah, ada nggak keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah dibuat pada saat itu? Apa? Ya harus fokus Pak, harus fokus belajar. Maka itu yang kita yakinkan kepada siswa. Nah, kalau kita punya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, maka keyakinan kelas dan kesepakatan itulah yang kita pegang agar terjadinya pembelajaran yang efektif dan sesuai apa yang kita harapkan. Ini keyakinan kelas. Terima kasih. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Demikian, semoga diseminasi ini dapat menginspirasi. Ini akhir kata ini program guru penggerak ini. Semoga tergerak, lekas bergerak dan kembali menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian yang harus sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah dalam penyampaian. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan yang bisa disampaikan Bapak Ibu sekalian. Intinya program ini penyebaran budaya positif ini sebenarnya sudah kita lakukan jauh-jauh hari. Cuma memang ada beberapa poin yang perlu kita benahi dalam membuat keyakinan kelas. Terkadang pada saat kita membuat keyakinan kelas itu masih serupa dengan peraturan-peraturan kelas. Jadi ada perbedaan, mungkin tidak mencolok, tetapi antara kalimat-kalimat negatif itu dapat kita ubah kepada kalimat-kalimat yang lebih positif, yang lebih humanis, dan dalam artian ketika anak itu melakukan keyakinan kelas itu dilakukan berdasarkan daripada motivasi internal yang ada dalam diri anak tersebut. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Saya kaitan dengan penulisan keyakinan kelas dan program kelas. Ya. Untuk untuk membuat keyakinan kelas, maka di situ kita buat bukan peraturan kelas saja. Contoh begini, mohon izin saya. Kalau dia peraturan kelas, maka dia biasanya bentuknya ada tekanan. Kalau dia keyakinan kelas, maka kata-katanya itu tidak ada kalimat negatifnya. Jadi merubah kalimat negatif kepada kalimat positif.
tadi yang disampaikan. Jadi ketika dia ada kalimat jangan main HP, itu bentuk peraturan agar dia masuk dalam kata-kata masuk dalam keyakinan kelas, maka kalimat-kalimat peraturan yang ada itu dirubah kepada kalimat positif. Jadi nanti di situ dibuatnya keyakinan kelas. Kalau Jadi, misalnya ditulis peraturan kelas, kebanyakan isinya keyakinan kelas. Kalau sekarang kan memang budaya positifnya keyakinan kelas, keyakinan sekolah dan keyakinan positif. Kalau dia bentuknya sudah humanis, kalimatnya sudah positif, maka dia bukan lagi bentuk peraturan, tetapi keyakinan. Karena yang diharapkan adalah motivasi diri anak dari internal, dari diri sendiri. Nah, jadi nanti yang dibuat adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1, pokoknya tadi yang disampaikan, tidak lagi menggunakan kalimat-kalimat negatif. Gunakanlah HP yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Berjalanlah di koridor. Jangan berlari di koridor itu tidak menggunakan jalan lagi. Kalau memang tidak boleh berlari, maka kalimat positifnya adalah jalanlah dengan baik atau jalanlah di koridor atau tempat yang sudah disediakan. Jadi kalimat keyakinan itu berupa kata-kata yang positif, bukan lagi berupa kata-kata yang negatif. Itu bayangkan. Ada apa ya, Bapak Ibu sekalian? Ya, silakan Bu Asri. Jadi kata-kata yang positif memang sangat positif, hasilnya itu positif bagi yang apa ya, yang anak-anak yang baik gitu kan ya. Kan keyakinan kelas itu di kenyataannya ya Pak ya, ketika tidak ada sanksinya itu tidak akan dilakoni ya. Anak biasanya misalnya apa ya, fokus dalam proses pembelajaran, tugas guru dikerjakan gitu kan ya. Tapi ketika tidak ada sanksinya itu yola dikerjakan. Nah itu seperti itu. Mungkin kendala bagi dalam proses pelaksanaan budaya positif ini. Iya. Baik, terima kasih Bu Asri. Itu pernah juga saya sampaikan Bu Asri kepada kawan-kawan dari fasilitator, kemudian dari instruktur, bahkan instrukturnya dari luar daerah kita, dari Sumatera, dari Jawa, dari Padang dan sebagainya. Ternyata pada saat penerapannya mungkin tidak sama sesuai ekspektasi kita dari teori-teori yang diberikan gitu ya. Tapi memang mereka mengatakan begitu ya Bapak Ibu sekalian. Ada sesuatu yang ketika dia sudah berbuat, terjadi sesuatu yang tidak lagi menggunakan kalimat positif, maka di situ harus peraturan. Contohnya ketika sudah berlangsungnya kegiatan yang negatif, contohnya mungkin apa yang sering dialami Bu Mila itu ada anak-anak yang sudah minuman keras. Maka ketika dia sudah minuman keras, kemudian ada yang berpacaran melebihi daripada perbuatan-perbuatan yang tidak layak dan sebagainya, maka itu tidak lagi diterapkan keyakinan kelas, tetapi di situ diterapkannya sanksi. Nah, walaupun sanksi pada dasarnya tidak boleh digunakan ataupun peraturan tidak digunakan, tetapi ketika dia sudah berbuat sesuatu yang lebih daripada kapasitas seorang murid, maka dia diterapkanlah sanksi, baik itu peraturan ataupun sanksi. Nah, kemudian bagaimana cara menerapkannya? Memang yang disarankan. Jadi disarankan oleh pemerintah itu bagaimana kita bisa memulai, dalam artian itu memulai dari dini, bukan begini. Memulai dari dini, diawali itu kita belajar untuk memulai perlahan-lahan bagaimana kita menerapkan budaya positif atau disiplin positif di sekolah ataupun di kelas kita. Walaupun memang ada beberapa tertentu disampaikan oleh instruktur itu, seperti sekolah-sekolah militer itu nggak bisa diterapkan budaya positif yang kalimatnya mungkin humanis ya, karena mereka butuh ketegasan. Contoh sekolah-sekolah taruna, SMA taruna dan sebagainya. Yang mungkin juga saya sampaikan juga kemarin dengan sekolah kita. Kalau kita terapkan bagaimana? Nah, saran dari mereka kita memulai bisa sedikit demi sedikit. Dalam artian bagaimana kita bisa menyentuh diri anak, tidak keseluruhan. Kalaupun tidak bisa keseluruhan, maka minimal perlahan-lahan. Jadi kita mulai
sedikit demi sedikit dimulai dari tim dan dimulai dari ini juga mungkin nanti. Jadi begitu Pak Asri. Jadi kalau mau dengan cara tegas yang harus dilakukan dalam hal-hal tertentu, ternyata memang itu diperbolehkan. Tetapi minimal kita dalam menerapkan budaya positif ini kita mulai perlahan-lahan dari sekarang. Mungkin seperti itu mungkinnya jawaban yang saya bisa tangkap dari kawan-kawan fasilitator dan kawan-kawan instruktur dari guru penggerak dari badan guru penggerak yang ada di Indonesia itu. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Ada yang lain? Oh ya, kita beri aplaus dulu tuh Pak Heri dan Bu Asri. Bunda ada pertanyaan? Kayaknya Bunda wajahnya kok menatap saya ada semacam ada sesuatu yang gini. Itu Pak, tadi ada 5 posisi kontrol restitusi itu banyak kan, ada 5. Satu tadi itu guru sebagai penghukum, yang kedua, ketiga, keempat saya nggak baca. Oh ini ya, ini dia. Baik, kita kembali ke ini ya, materi ya. Nah ini. Bukan Yang tabel itu Nah ini posisi kontrol. Jadi ada guru di situ sebagai penghukum, ada guru sebagai pembuat merasa bersalah, ada guru sebagai teman, ada guru sebagai pemantau, ada guru sebagai manajer. Dari 5 ini mana yang diharapkan agar kita menjadi guru yang baik itu? Maka yang diharapkan adalah guru sebagai manajer. Nah, apa guru manajer itu? Diharapkan guru tersebut, nah ini manajer, berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar menemukan solusi. Jadi kalau dia berbuat salah, maka anak tersebut juga yang menemukan solusinya. Contoh umpamanya, tiba-tiba ketika yang ngajar siapa yang agak-agak keras sedikit umpamanya, Bu Teguh ngajar siswa, itu murid-muridnya diam semua. Tahu-tahu yang ngajar siapa kira-kira? Bu Nur pokoknya. Bu Nur ngajarnya karena orangnya baik sedikit. Nah, rupanya anak-anak itu kok pada ngomongin Bu Nur umpamanya. Nah, disinilah seharusnya sebagai manajer itu. Nah, Bu Teguh sebagai wali kelas bisa menasihati anak. Nah, kenapa kalau kamu melakukan perbuatan itu kepada Bu Nur umpamanya? Ya karena Bu Nur orang baru atau Bu Nur ya mungkin ini apa namanya sebagai alasan dan sebagainya. Baru menasihati di situ bahwa tindakan itu tidak baik. Nah kira-kira perlakuan kamu itu salah atau benar? Salah Bu. Nah kira-kira apa solusinya? Kamu sudah melakukan perbuatan salah itu, kira-kira apa yang mesti kamu lakukan dengan perbuatan salah itu? Bisa jadi nanti anak kan minta solusinya. Kita minta solusi anak. Oh saya ingin minta maaf Bu. Bisa jadi oh Bu saya nanti akan serius lagi dalam pekerjaan yang aku sampaikan Bu Nur. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, kita validasi tindakan salahnya, kemudian minta solusinya sekalian kepada anak. Jadi kita nggak bisa, kalian minta maaf sama guru. Nah, kalimat itu seperti hukuman, seperti instruksi tegas, tetapi kita minta solusinya. Nah, inilah posisi yang diharapkan sebagai manajer itu. Kalau penghukum berarti kalian sudah tidak menghargai guru lagi, kalian ibu jemur. Nah, kalau jemur itu bentuk hukuman. Kalau bersalah, ibu itu kecewa dengan kalian, kecewa sekali. Nah itu berarti guru itu membuat merasa bersalah anak. Kecewa ibu ternyata nggak nyangka apa yang aku lakukan. Nah itu berarti merasa bersalah, drama begitu ya. Nah, kalau guru teman, ya kita nggak teman, tolonglah nak, tolong bantu ibu lah. Kalau kamu merasa ibu ini sebagai orang tua kamu, kawan kamu sebagainya, ya tolonglah hargai ibu juga. Nanti gimana kalau ada harganya, itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kita mantau dia, apa yang kamu lakukan salah tidak salah. Kalau sudah salah, ya sudah. Sekarang kamu silakan untuk minta maaf, atau silakan kamu nanti temuin ibunya dan sebagainya. Itu mantau. Tapi kalau dia manajer, kita validasi tindakan dia salah, apa kesalahan dia. Kemudian apa solusinya? Kalau kamu sudah berbuat salah, bertanggung jawab apa yang telah kamu lakukan terhadap kesalahan itu. Nah ini posisi kontrol restitusi.
Gitu ya Bun ya. Baik, ada yang lain Bapak Ibu sekalian? Teruskan Pak sampai habis, nanti saya mulai lama. Jangan sekolah ya di belakang. Ada yang lain? Cukup ya? Cukup Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah menemani dan membantu saya untuk dalam penyampaian diseminasi budaya positif di SMA Negeri Lampung, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan khususnya bermanfaat bagi diri kita agar siswa kita, murid kita bisa lebih baik lagi dalam beraktivitas, dan harapan kita mudah-mudahan siswa-siswi kita semuanya dikatakan sebagai siswa yang sukses di masa yang akan datang. Amin. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada perkataan saya salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Santrizal SPD MPDI. Beri aplaus untuk Pak Santrizal dan untuk kita semua, Bapak Ibu guru. Baik, sedikit ingin saya simpulkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Santrizal pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Mengenai disiplin positif, guru memiliki peran keterlibatan terhadap terbentuknya karakter disiplin positif dalam proses pendisiplinan. Juga didorong merasa ketanggung-jawaban siswa terhadap dirinya masing-masing. Betul ya Bapak Ibu ya? Disiplin positif juga model disiplin yang fokus pada aspek positif dari perilakunya terutama, karena apa yang dari perilaku itulah yang paling utama yang nampak dari seseorang biasanya. Nah, dalam arti kata lain, disiplin positif ini berpacu pada student center, gitu ya Kak ya? Iya betul. Dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik agar mereka itu bertanggung jawab terhadap permasalahan dirinya mereka sendiri, mencari solusinya, dan bertanggung jawab dengan apa yang harus dilakukannya setelah melakukan kesalahan atau melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya, begitu. Oke, sampai di sini mungkin sudah sangat jelas ya Bapak Ibu. Semoga apa yang disampaikan Pak Ijal dan pada kegiatan hari ini memberikan acuan tersendiri bagi kita para guru di sekolah, dan terkhususnya saya juga Pak Ijal sebagai guru DP